Shalom semuanya, nama saya Emily, saya dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan membahas mengenai bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah teknologi yang dapat memanfaatkan organisme, khususnya mikroorganisme, untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bagaimana proses bioteknologi? Biasanya bioteknologi diambil dari bahan mentah. Di sini saya kasih contoh singkong dan dicampurkan dengan mikroorganisme yang cocok. Di sini ada ragi. Kemudian singkong dan ragi ini akan melalui proses bioteknologi, yaitu proses fermentasi dan menghasilkan sebuah produk yang disebut tapai. Namun, proses biologi ini dapat menghasilkan produk dan juga pelayanan. Mungkin produk dapat menghasilkan makanan, obat, hormon, enzim, atau bahan bakar, sedangkan untuk pelayanan dapat menghasilkan pengolahan limbah dan juga pemurnian air. Nah, bagaimana sebuah produk dapat disebut produk bioteknologi? Yang pertama ada agen biologinya. Biasanya ada agen mikroorganisme ataupun jamur. Kemudian produk metabolit sekunder. Nah, agen biologi yang digunakan tidak hanya bentuk fisiknya saja yang dipanen, tetapi juga termasuk di dalamnya produk metabolit sekunder atau enzim yang juga dihasilkannya. Kemudian menggunakan suatu cara atau metode untuk proses dari pembuatan produk tersebut. Kemudian ada produk turunannya. Nah, ada produk turunan atau jasa yang dapat dipakai dari proses penggunaan agen biologi tersebut. Nah, dalam bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Yang kedua, bioteknologi modern. Yang pertama, kita akan membahas bioteknologi konvensionalnya terlebih dahulu. Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan metabolisme. Nah, ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, bioteknologi konvensional ini menggunakan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Apa aja contoh-contoh dari bioteknologi konvensional? Yang pertama, wine atau anggur dan juga bir. Nah, bahan mentah dari wine atau anggur ini adalah anggur ataupun gandum. Untuk anggur biasanya menghasilkan wine, sedangkan untuk gandum atau sereal-sereal lain akan menghasilkan bir. Kemudian mikroorganisme yang berperan dalam pembentukan anggur dan bir adalah Aspergillus oryzae. Kemudian contoh kedua ada roti. Nah, roti ini bahan mentahnya adalah tepung ataupun gandum. Dan mikroorganisme yang digunakan di sini adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, roti ini menggunakan ragi ini dan sehingga ragi ini membuat sebuah gas yang membuat roti ngembang. Kemudian contoh ketiga ada keju. Nah, keju ini dibuat dari susu mentah, kemudian diberikan mikroorganisme Lactobacillus dan juga Streptococcus. Kemudian penisilin atau kita kenal sebagai antibiotik ini juga dibuat dari jamur Penicillium notanum dan juga Penicillium chrysogenum. Kemudian kita akan membahas bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern adalah berhubungan dengan manipulasi atau rekayasa genetik. Materi genetik yang direkayasa adalah DNA. Contoh pertama, bayi tabung. Nah, bayi tabung adalah sebuah teknologi yang dibuat oleh manusia sehingga sel sperma dan sel telur diambil dari sebuah pasangan suami istri, kemudian di laboratorium, kedua sel tersebut akan dipertemukan dalam sebuah tabung sehingga terjadi pembuahan. Nah, dari tabung ini akan dimasukkan ke tempat khusus yaitu inkubator sehingga berkembang menjadi embrio. Setelah cukup, akan dimasukkan kembali ke dalam rahim si ibu. Kemudian contoh kedua adalah DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan ini adalah penggabungan dua jenis sel yang sama atau berbeda untuk menghasilkan antibodi monoklonal, interferon, atau protein yang dapat menghambat replikasi virus. Kemudian contoh ketiga ada cloning. Nah, cloning ini mentransfer inti sel autosom diploid ke dalam ovum yang bersifat haploid ini yang telah diambil dari inti telurnya. Jadi cloning adalah sebuah pembuahan yang dilakukan secara aseksual sehingga tidak melibatkan bertemunya ovum dan juga sperma. Kemudian contoh keempat ada teknik kultur jaringan. Nah, metode ini diisolasikan bagian dari
tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru dan bersifat sama. Maka dari itu, biasanya teknik kultur jaringan ini memilih bibit-bibit atau sel-sel terbaik sehingga sel dan bibit terbaik itu dapat diulang kembali dan dapat dihasilkan kembali oleh teknologi teknik kultur jaringan. Apa aja sih peran-peran biotek dalam industri makanan? Yang pertama, biotek menghasilkan makanan-makanan yang bergizi tinggi. Contohnya yang sering kita gunakan dan kita konsumsi, tempe, yogurt, keju, tapai, dan juga roti. Nah, makanan-makanan ini bersifat memiliki gizi yang tinggi sehingga ketika kita memakannya, kita dapat memenuhi gizi harian kita. Kemudian fermentasi. Nah, biotek ini menghasilkan makanan-makanan atau minuman-minuman yang menjadi hasil dari fermentasi. Contohnya bir, anggur, tapai, minuman beralkohol lainnya. Kemudian asam. Nah, sifat asam ini dapat dihasilkan oleh industri makanan dalam bioteknologi. Nah, contoh yang bersifat asam adalah keju, yogurt, pickle atau acar, dan juga kimchi. Bukan hanya asam doang, tapi makanan-makanan ini biasanya memiliki khasiat yang sangat baik bagi tubuh manusia. Kemudian, bioteknologi juga dapat menghasilkan bahan-bahan penyedap yang tidak bisa dihasilkan oleh alam. Seperti contohnya tauco, kecap, terasi, cuka. Nah, tauco memerlukan sebuah proses fermentasi sehingga menghasilkan rasa yang khas dan berbeda dari perasa-perasa lainnya. Peran dalam bidang produksi dan juga bahan organik. Nah, bioteknologi ini berperan dalam memproduksi enzim. Nah, contohnya dia memproduksi enzim amilase yang dihasilkan oleh Aspergillus oryzae dan Bacillus licheniformis. Nah, ini amilase ini dapat berguna untuk pembuatan sirup glukosa dari amilum. Kemudian, produksi bahan organik lainnya. Produksi asam organik yang dapat dimanfaatkan sebagai penambah rasa makanan dan juga dapat dimanfaatkan baik sebagai kandungan kosmetik. Kemudian bioteknologi juga dapat berperan dalam produksi vitamin dan juga produksi asam amino. Kemudian juga bioteknologi berperan dalam bidang pertanian, contohnya adalah teknik rekayasa genetik, kemudian bidang kesehatan yang menghasilkan penisilin atau antibiotik, kemudian bidang lingkungan dan juga pertambangan. Tetapi khususnya pada bioteknologi modern lebih fokus ke dalam bidang reproduksi. Yang pertama ada cloning. Nah, cloning ini menjadi dua. Yang pertama cloning gen, yaitu menyisipkan gen suatu organisme ke genom organisme lainnya, sehingga sifat organisme yang disisipkan itu akan berubah sesuai gen yang diambil dari organisme lainnya. Nah, contohnya adalah produksi insulin manusia dengan menggunakan sel bakteri. Kemudian cloning yang kedua ada cloning individu. Nah, cloning individu ini membiarkan organisme secara aseksual atau tanpa melibatkan ovum dan sperma. Nah, contohnya adalah cloning dalam domba Dolly. Kemudian juga ada bayi tabung. Nah, bayi tabung ini adalah yang seperti tadi saya jelaskan. Bayi tabung adalah hasil pertemuan sperma dan ovum yang terjadi dalam suatu tabung di sebuah laboratorium. Nah, bayi tabung ini dapat dimanfaatkan bagi orang tua yang kesulitan dalam mempunyai keturunan atau anak. Nah, beberapa orang membuat ini menjadi salah satu alternatif dibandingkan untuk mengadopsi anak. Karena bila kita mengadopsi anak, gen anak tersebut tidak akan sesuai dengan DNA kita, sedangkan ketika kita menggunakan bayi tabung ini, sperma dan ovum akan diambil dari sang ibu dan ayah, sehingga anak tersebut walaupun dipertemukan di luar rahim akan kembali dan dilahirkan dari rahim dan juga memiliki DNA ibu dan ayahnya. Apa aja sih dampak bioteknologi? Banyak sekali dampak-dampak yang tidak bisa kita bilang baik. Yang pertama, gangguan kesehatan. Nah, gen-gen asing pada tanaman ini akan menghasilkan suatu zat yang bersifat alergen, sehingga beberapa orang mungkin tidak bisa menerima zat-zat tersebut dalam tubuh dia. Kemudian bertergantungan kepada teknologi. Biotek ini akan membuat orang-orang lebih ketergantungan pada teknologi. Contohnya seperti petani. Mungkin tidak sedikit petani yang sekarang tidak tahu cara membesarkan sebuah bibit dari nol.
Kemudian timbullah kontroversi. Nah, bioteknologi ini juga membawa ketidaksetujuan dari kaum-kaum lain seperti orang yang beragama mungkin tidak setuju pada adanya bioteknologi khususnya cloning. Kemudian munculnya patogen super. Nah, dalam bioteknologi ini dapat terjadi lepasnya mikroba yang telah direkayasa sehingga menyebabkan pertukaran genetik dengan mikroba patogen. Sehingga patogen itu memiliki sifat-sifat yang lebih unggul. Contohnya akan kebal terhadap antibiotik dan juga masih banyak lagi yang akan membuat sebuah patogen-patogen ini sulit untuk dimatikan. Sekian penjelasan saya mengenai bioteknologi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.